Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku, seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, perempuan yang bagaimanakah yang paling baik di dalam agama Islam ini?" Maka di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada yang bertanya tadi. Maka apa jawab Rasulullah? Yang pertama adalah perempuan yang paling baik itu allati tasurru ida nazar, yaitu apabila perempuan itu dipandang itu sangat-sangat menyenangkan hati. Jadi sekarang ini begitu banyak perempuan apabila dipandang oleh suaminya tetapi tidak menarik perhatian. Kenapa? Karena begitu banyak saat ini perempuan yang dia bersolek atau membuat dirinya itu cantik tetapi ternyata bukan untuk suaminya. Ya, tetapi siapa? Tetapi untuk siapa saja, untuk orang lain mestinya, ya. Karena terbukti saat ini begitu banyak sekali perempuan yang dia berdandan itu di saat dia keluar dari rumahnya. Maka kata Rasulullah? Perempuan yang paling baik itu apabila dilihat oleh suaminya dan itu menyejukkan hatinya. Perlu Anda tahu bahwa beberapa suami yang pulang dari pekerjaannya, ternyata istri itu dalam keadaan yang baunya tidak sedap, parasnya tidak cantik, ya. Tetapi giliran Giliran dia mendapatkan undangan misalnya undangan pernikahan misalnya. Ternyata dia memakai baju yang luar biasa. Ya, baju terbaik yang ada di lemarinya dia keluarkan untuk acara undangan tersebut. Tetapi ternyata di saat dia di dalam rumahnya dia tidak pernah melakukan bagaimana supaya tubuhnya terlihat cantik, terlihat menarik oleh suaminya. Maka perlu kita tahu, wahai sahabat seuntai nasihat yang dimuliakan Allah, ini perlu kita rubah. Perempuan-perempuan yang seperti ini harus merubah diri. Jangan sampai Anda cantik di luar, tetapi di dalam rumah untuk suami Anda tidak melakukan yang terbaik. Ya, efek sampingnya banyak laki-laki begitu masuk rumah dia tidak betah. Karena ya, karena posisinya begitu dilihat istrinya yang harusnya indah, ya, sebagaimana kita tahu bahwa perempuan itu adalah perhiasan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah katakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, tetapi perhiasan yang paling besar, perhiasan yang paling indah itu ternyata ada pada perempuan yang salehah. Jadi yang tidak salehah maka tidak termasuk yang dicantumkan atau yang disebutkan di dalam hadis Rasul tersebut. Saudaraku, sahabatku, dimanapun Anda, perlu kita tahu bahwa ini harus benar-benar menjadi pelajaran penting buat kita, ya. Karena Karena begitu banyak perceraian di muka bumi ini, ya dikarenakan dikarenakan adanya kejenuhan pada suaminya, dikarenakan istrinya itu tidak bisa
apabila disuruh oleh suaminya, dia itu sami'na wa ata'na. Ya, selagi perintah itu bukan dalam kemaksiatan. Ya, maka ini pun begitu banyak sekali perempuan-perempuan saat ini yang suka menolak ya ajakan suaminya. Misalnya mohon maaf ada seorang suami yang mengajaknya untuk di tempat tidurnya, mohon maaf. Ternyata apa? Banyak sekarang istri dengan mudahnya apa? Menolak ajakan itu. Maka perempuan-perempuan seperti ini, istri-istri yang seperti ini, dia terkena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu setiap istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan, ya mohon maaf, ya maka malam itu juga dia akan dilaknat oleh malaikat sampai besok pagi. Ya, maka dari itu, ya, ini pentingnya ilmu agama. Ya, dan saat ini perlu kita tahu, bukankah kita pernah mendengar bahwa penghuni neraka yang paling banyak itu adalah kaum wanita. Kenapa? Salah satunya dikarenakan mereka banyak yang tidak taat, banyak yang tidak patuh kepada suaminya. Sahabatku seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga bagaimana? Istri yang baik yang ketiga adalah apabila suaminya tidak ada di rumah, maka istri itu bisa menjaga kehormatannya. Bisa melindungi harta-harta suaminya. Dan ini juga perlu sekali pendidikan dalam hal yang seperti ini. Ya. Karena banyak saat ini juga di saat suaminya bekerja luar biasa, berangkat pagi pulang malam, ternyata ada seorang istri yang menerima apa? Menerima manusia-manusia yang tidak seharusnya masuk ke dalam rumahnya. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini membuat posisi seorang istri tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seuntai nasihat yang dimuliakan Allah, perlu Anda tahu. Walaupun setinggi apapun jabatan Anda sebagai istri, misalnya Anda sebagai istri itu menjadi anggota dewan, atau harta Anda lebih banyak daripada suaminya, ya, perlu Anda tahu, setinggi apapun jabatan Anda, sekaya apapun Anda dari suami Anda tetap seorang istri. Maka tugas Anda harus tetap patuh kepada suami Anda. Karena bagaimanapun juga, suami itu tetap di atas Anda. Karena dia adalah seorang pemimpin. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk para wanita. Maka tidak bisa dibalik tuh. Ya, menjadikan perempuan itu pemimpin daripada suaminya, tidak bisa. Ya, maka apapun jabatan yang sudah ada emban saat ini, jangan pernah menjadikan suami Anda di bawah Anda. Ya, tetapi apa? Dia tetap menjadi atasan kita. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan. Teman-temanku yang sahabat seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada istri yang dikarenakan dia merasa tidak bahagia dalam keluarganya, ya, dia terkadang coba saja saya waktu itu menikah dengan cowokku yang sebelah itu, atau yang satunya, karena mungkin waktu itu ada seorang laki-laki yang juga suka dengan dia. Akhirnya dia mengatakan seperti itu. Ya, ini pun tidak boleh. Ya, terkadang ada seorang istri yang tidak merasa bahagia dengan keadaan rumah tangganya saat ini, dia menghayal seperti itu. Coba aja saya dulu dengan pacar saya yang dulu misalnya. Ini tidak boleh. Ya, karena apa? Karena keputusan yang sudah dilakukan ini adalah keputusan Allah. Anda dengan suami Anda saat ini itu sudah Allah takdirkan. Maka apabila ada kekurangannya, maka tugas Anda adalah memperbaiki. Bayangkan bagaimana kita bisa tidak akur dalam rumah tangga. Sedangkan di dalam rumah itu, kita tahu kan rumah kita, di saat kita itu tidak akur, di saat suaminya mau ke ruang tamu, istrinya mau ke dapur, berpapasan, nggak saling sapa, bayangkan. Ini adalah sesuatu hal yang harus diperbaiki.
Ya, jangan sampai apa? Masalah-masalah seperti ini terus dikedepankan. Di lain itu terkadang apa? Ada juga seorang istri, ya, apabila ada masalah rumah tangga, dia segera laporan sama orang tuanya. Nggak boleh. Ya. Ada satu kisah, dan ini termasuk kisah wanita solehah. Kalau tidak salah, perempuan ini adalah di daerah Jeddah, yang mana waktu itu antara istri dan suaminya ini sedang tidak akur, tidak harmonis. Ya. Singkat cerita, suami ini menampar istrinya kuat-kuat. Sedihnya luar biasa istri itu. Tapi perlu kita tahu bahwa ciri-ciri laki-laki yang soleh tidak boleh menampar istrinya. Tidak boleh. Ya. Singkat cerita, setelah dia menampar, tidak lama dari situ tiba-tiba ada ketokan pintu rumahnya. Setelah dilihat, ternyata mertuanya datang bersama keluarganya. Coba Anda bayangkan. Maka suami tadi langsung deg-degan. Waduh, bakal dimarahin abis-abisan nih saya ini. Ya. Tapi akhirnya suaminya pun bismillah membuka pintunya menyambut tamu yang datang tadi. Dan istrinya pun ke dalam rumahnya untuk apa? Untuk mengusap tangisannya. Ya. Setelah itu, begitu masuk, ya, keluarganya masuk, mertua dan keluarganya itu masuk. Akhirnya tidak lama dari situ istrinya pun keluar dan masih dalam keadaan posisi yang sedih. Maka otomatis spontan, ya, mertuanya bertanya apa? Loh, kamu kenapa nak? Kenapa kamu nangis? Ya, apa kata istri itu? Istri itu bilang, saya itu kangen dengan bapak. Alhamdulillah. Sampai aku sedih kayak gini tuh karena aku tuh kangen sama bapak, sama mama, sama keluarga. Ternyata apa? Tidak lama dari situ ternyata Allah datangkan bapak ibu datang ke rumah kami. Maka akhirnya apa? Ya, akhirnya tidak menceritakan sedikit pun tentang urusan yang ada pada keluarganya saat itu. Ya, maka akhirnya suami ini langsung terkejut. Ya. Karena saat ini begitu banyak istri, begitu ada yang seperti itu, kayaknya pelampiasan, melaporkan semua isi hatinya. Tetapi apa? Istri yang soleh tidak menceritakan itu kepada keluarganya. Maka suaminya pun izin keluar mencari makan, dan dibalik mencari makan, si suami itu pun membeli sebuah emas kalau tidak salah, yang kurang lebih 30 juta ke atas. Ya. Setelah dia dapatkan, suami itu pun pulang dan makan bersama keluarganya. Ya, setelah itu, tidak lama kemudian keluarganya pun pulang. Setelah keluarga itu pulang, maka suami ini pun memberikan hadiah yang luar biasa kepada istrinya karena tidak menceritakan keretakan keluarganya saat itu. Maka apa? Di dalam kisah ini menceritakan bahwa pentingnya kita merahasiakan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga supaya tidak terdengar oleh orang lain. Karena dengan seperti itu biasanya kita akan cepat mendapatkan solusi yang lebih baik. Maka ini termasuk contoh buat kita, buat para istri-istri untuk supaya tidak mudah menceritakan kejelekan istrinya, suaminya, ya, supaya apa? Supaya tidak semakin besar masalah itu. Ya, maka dari itu, ayolah wahai kalian para istri, jadilah istri yang salehah, jadilah istri yang bisa menjadi contoh buat yang lainnya. Ya. Jangan sampai syaitan berhasil membuat keretakan rumah tangga Anda semakin luas. Karena efek samping, jika di mana setan itu berhasil mengelabui Anda untuk semakin retak rumah tangganya, maka ini artinya ada musibah besar pada diri Anda dan keluarga Anda. Dan itu jangan sampai terjadi. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk Anda sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.